Hai guys, selamat datang di YouTube dari Rumah Budaya. And finally, yes, saya jadi YouTuber hari ini secara resmi. Oke, di bulan Bung Karno ini kita udah sama-sama tahu ya bahwa ada yang namanya Lomba Cipta Lagu Cinta Indonesia. Dan di situ lirik menjadi alat yang sangat penting untuk bisa memenangkan sayembara ini. Gimana cara memenangkan membuat lirik? Nah ini. Kita nggak mungkin bisa ngerti kedalaman makna dari sebuah puisi kalau kita nggak kenal dulu siapa penciptanya. Tak kenal maka tak sayang. Sekarang kita harus kenali dulu siapa. Yang bikin itu Bung Karno. Jadi sekarang kita harus kenal Bung Karno itu siapa sih? Di buku biografi dari Bung Karno, beliau itu bilang bahwa salah satu kata yang paling bisa mencirikan beliau itu adalah maha pencinta. Maha pencinta itu adalah begini. Dia itu cinta banget sama bangsanya, dia itu cinta sekali sama negaranya, dia itu cinta sekali sama perempuan, dia itu cinta sekali sama kesenian. Nah, salah satu bukti bahwa dia adalah seorang maha pecinta, khususnya dia adalah seniman, itu salah satunya adalah dengan puisi. Masih banyak lagi sih ya, Bung Karno itu apa yang diciptakannya. Dan di puisi itu salah satunya adalah Aku Melihat Indonesia. Puisi ini adalah salah satu yang paling terkenal, nggak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Cerita tentang apa sih Aku Melihat Indonesia itu? Nanti akan kita pelajari sama-sama. Salah satu kata-kata paling terkenal dari beliau adalah aku bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni. Kenapa? Ketika orang berkesenian, maka dia memiliki jiwa yang juga sehat serta kuat. Dan ketika dia memiliki jiwa yang sehat dan juga kuat, dia menjadi pemimpin yang berhikmat. Nah, baru kita masuk nih, setelah kita kenal, paling nggak kita udah mulai kenal nih. Siapa sih Bung Karno? Nah, dengan sangat gampang kita akan menemukan kedalaman makna dari puisinya. Kalau kita udah tahu kedalaman maknanya, nyiptain lagu jadi lebih hidup dan punya roh. Oke, kita lihat ya. Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Ini adalah bait pertama dari puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno. Coba kalau misalnya dilihat di sini, ya kan ya. Tuh, aku berdiri di pantai Ngeliep. Adalah sangat lucu kalau kita mau bikin lagu tapi kita nggak ngerti pantai Ngeliep aja, kita nggak cari di Google Ngeliep itu apaan sih gitu. Kenapa sih pantai itu disebut Ngeliep? Ada apa sih di pantai itu sehingga orang-orang bisa ngeliep? Yang Jawa mungkin ngerti. Ngeliep itu artinya tertidur, ketiduran. Kalau saya orang Batak, saya mesti cari tahu ngeliep itu artinya apa. Saking indahnya itu pantai, akhirnya orang tertidur. Di situ Bung Karno mau ceritain. Waktu dia ngelihat segala sesuatu, saking indahnya dia dihibur dan ditidurkan di tanah Indonesia itu. Hanya karena dia ngelihat pantai itu. Ya dalam kan, padahal kalau dilihat, ya jika aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar laut Hindia membanting, kayaknya biasa aja. Tapi waktu kita masuk ke dalamnya tentang rasa terpesona sampai ketiduran itu, akhirnya menciptakan liriknya jadi memiliki kedalaman makna. Iya toh guys. Yo guys, masih bersama saya YouTuber Banteng Milenial. Oke, tadi kita udah sampai di bait pertama, sekarang kita masuk ke bait kedua. Oke, siap-siap ya geng. Ketika ini nanti terbuka, bait 2 dan bait 3, bersiaplah kalian melihat sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Bait kedua, jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau. Aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Oke geng, kita masuk ke bait ketiga. Bait ketiga, jikalau aku melihat gunung-gunung. Disebut ini ya gunung. Kalau dilihat di sini, semua gunung-gunung itu lokasinya di mana? Nah, kalian cari tahu lah sendiri-sendiri ya. Itu ada di mana? Ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Tangkuban Perahu, Belet ya, Kelebet, Kebelet. Dan gunung-gunung yang lain. Oke? Di situ beliau juga nulis Aku Melihat Indonesia. Di 2 bait kedua dan bait ketiga, beliau bilang Aku Melihat Indonesia. Di sini terletak bagaimana sisi spiritual itu berada di depan. Dia melihat yang tidak terlihat lebih dulu, baru dia melihat yang terlihat. Berhikmat kan beliau? Are you still with me? Iya dong, still with me ya. Nah, yang berikutnya nih. Kita pindah ke bait keempat. Bait keempat tuh beliau mulai masuk ke lagu. Oke, yang pertama, dengan bangga dari daerah saya kita tampilnya lagu-lagu Batak. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Sama ya kayak tadi ya. Yang berikutnya,
Jika aku mendengarkan pangkur, pangkur tuh tahu nggak sih? Pangkur itu artinya adalah tembang yang terbagi atas 7 baris. Ya, Palaran itu adalah nama kecamatan di Samarinda, itu Kalimantan Timur. Oke, geng? Ya. Nah, itu biasanya berisi kemarahan, semua yang keras-keras karena pangkur itu juga artinya cangkul, ya. Nah, dia pindah dari Sumatera, dia ke Kalimantan. Setelah itu dahsyat banget, dia pindah lagi nih. Olesio dari Maluku. Di situ kita lihat betapa dia mewakili semua. Di situ kita bisa lihat bagaimana seorang Soekarno merayakan kebinekaan. Bagaimana dia bisa mengetahui bahwa budaya itu memiliki pribadi. Merayakan keberagaman dengan satu ideologi pemersatu, Pancasila. Ya, kita masuk di bait-bait terakhir dan terus terang aja saya sebagai seorang penulis juga yang suka sok-sokan bikin puisi, saya waktu baca ini saya mikir gini, oh my god. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baca begitu aja, nih ya, kita baca begitu aja tanpa kita pikirin. Tapi nanti kalau misalnya udah saya bongkar, baru dah kita ngerti betapa briliannya seorang Soekarno dengan kalimat-kalimat sederhana ini. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, oke? Ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi mendengarkan burung perkutut. Oke, kita next masuk ke yang berikutnya, paragraf berikutnya. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan wajah yang bersinar-sinar, Pak, merdeka, Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Di 3 bait terakhir ini, Bung Karno menutup semuanya dengan begitu brilian, luar biasa. Kenapa? Di situ beliau bicara tentang makhluk pengisi semesta. Ketika dia mengatakan udara di bait yang di tengah, dia sedang berbicara soal semesta. Semesta yang dia hirup sebagai Indonesia. Dan ketika dia bicara soal burung perkutut, dia sebetulnya bicara tentang binatang-binatang yang mengisinya. Dan ketika dia menutupnya, dia kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Mata anak-anak, kenapa? Karena di kepolosan itu ada di mata anak-anak. Dan itulah harusnya Indonesia. Itulah Indonesia yang dilihat. Bagaimana dengan kepolosan kita menerima satu sama lain dengan apa adanya. Selamat menciptakan lagu dengan puisi beserta dengan kedalaman makna milik Bung Karno, Bapak kita, Bapak bangsa. Oke, geng.